Bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin alladzi 'allamal bashara ma lam ya'lamu wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kehadapan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Fil Wadi dan Dewan Hakim Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, Hadirin pecinta Al-Quran, hadirin. Albert Einstein, seorang ilmuwan terbesar abad ke-20, menyatakan religion without science is Islam, and science without religion is Islam. Agama tanpa ilmu adalah bincang, dan ilmu tanpa agama adalah buta. Kalimat ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya mendorong studi ilmiah, tapi menjadikan riset ilmiah yang konklusif dan tepat guna. Selain daripada itu, kalimat ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat berjalan dengan benar, tapi justru membuang banyak waktu dalam mencapai hasil tertentu. Atau lebih buruk lagi, seringkali tidak memperoleh bukti yang meyakinkan. Ketika Nabi sampai di Madinah, ia membuat sebuah peradaban baru yang kemudian memunculkan pengertian bahwa Islam adalah sistem kepercayaan yang sistemik, tidak hanya berdimensi teologikal, ritual dan mistikal, tetapi juga berdimensi moral dan intelektual. Secara terminologi, Islam adalah agama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wasilah malaikat Jibril alaihissalam agar disiarkan kepada seluruh makhluk di dunia ini. Dan karena Islam memiliki panduan yang sempurna, yakni Al-Quran. Said Nursi sebagai Renaissance of Islam menyatakan, Islam is the father of all the science and Al-Quran is the book of science. Islam adalah bapaknya seluruh ilmu pengetahuan dan Al-Quran adalah kitabnya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, melalui penjelasan ini, maka kami akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan, dengan rujukan surat Ibrahim ayat 1. Allah. Ya, kacau kacanya. Ya, kagak kedengeran semua itu. Ulang-ulang. Tak dulu. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami
kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa, maha terpuji. Quran Surat Ibrahim ayat 1. Hadirin rahim, Syihab di dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa penjelasan tentang pentingnya Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan bentuk jama untuk kata az-zulumat yang berarti aneka gelap, sedangkan an-nur yang berbentuk mufrad. Hal ini untuk mengisyaratkan bahwa kegelapan itu bermacam-macam serta beraneka ragam dan sumbernya pun banyak. Setiap benda pasti memiliki bayangan dan bayangan itu adalah gelap, sehingga gelap menjadi banyak. Berbeda dengan an-nur atau cahaya yang menerangi dan tidak pernah memberikan gelap. Maka dengan demikian Al-Quran dapat menerangi segala bentuk kegelapan dan apapun masalah yang mengakibatkan munculnya kegelapan tersebut. Penjelasan tentang pentingnya penjelasan tentang Al-Quran sebagai penerang atau an-nur benar-benar menunjukkan bahwa antara Al-Quran dengan ilmu pengetahuan terdapat hubungan yang saling mengikat. Malik bin Nabi di dalam kitabnya Intaz al-Mustashrikin wa Atharuhu fi al-Birri, ilmu pengetahuan adalah sekumpulan masalah serta sekumpulan metode yang digunakan menuju tercapainya masalah tersebut. Ini menunjukkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan tidak dapat dinilai dengan apa yang dipersembahkannya kepada masyarakat, tapi juga diukur dengan wujudnya suatu iklim yang dapat mengetahui kemajuan ilmu pengetahuan, yakni Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah yang tidak mengandung kontradiksi. Al-Quran adalah kitab terakhir dan berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sains akan berkembang cepat hanya apabila dituntun oleh Al-Quran. Karena dengan demikian sains mengikuti jalan Allah. Ketika jalan yang bertentangan dengan agama diambil, maka para ilmuwan menyia-nyiakan waktu dan sumber dayanya serta menghalangi kemajuan sains. Demikianlah menurut Harun Yahya dalam The Quran Let's Go of Science. Lalu bagaimanakah dengan dinamika keilmuan umat Islam saat ini? Data Badan Penelitian Internasional menyebutkan Amerika yang notabene Nasrani dalam 1 juta penduduk memiliki 160 pakar pengetahuan. sedangkan Indonesia yang notabene mayoritas muslim terbesar dunia dalam 1 juta penduduk hanya memiliki 65 pakar, istrinya hanya 6. Oleh karenanya dalam bidang sains dan teknologi kita masih jauh tertinggal oleh bangsa-bangsa lain. Dengan Amerika yang protestanis, kita jauh tertinggal oleh Korea yang konfusianis Taois, Bahkan kita jauh tertinggal oleh Jepang yang Buddhisawis. Padahal 14 abad yang lalu kita telah diperintahkan untuk membaca dan menggali ilmu Al-Quran. Bacalah Al-Quran supaya hidup teratur. Bacalah tentang alam supaya lahir karya-karya luhur. Dan dengan baca diri kita agar hidup tidak takabur. Sebab membaca dalam Islam harus dibarengi serta diimbangi dengan Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Akan tetapi untuk dapat memahami dengan jelas dan benar terhadap interpretasi dalam firman Allah di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang korelasi antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan serta mengambil manfaat darinya untuk menjadikannya sebagai sumber ilmu pengetahuan.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Hadirin pecinta Al-Quran, maka salah satu yang harus dilakukan adalah dengan dapat memahami Al-Quran secara tekstual terlebih dahulu, yakni memahami Al-Quran dari segi kebahasaan, dan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab sebagaimana Allah berfirman di dalam Qurannya, surah Toha ayat 113. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أو يحدث لهم ذكرا لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian daripada ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran tersebut memberi pengajaran bagi mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surah Toha ayat 113. Hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Jami Al-Bayan Ta'wil Al-Quran, Imam Al-Tabari menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah di atas adalah Ma'hadaru bihi min amrillah wa iqarihi wa waqaihi bil umami qablihim. saya memperingatkan kepada mereka merupakan perintah Allah, hukumannya dan ketetapan-ketetapannya terhadap umat-umat sebelum mereka. Jika kita perhatikan secara seksama, maka kita dapatkan bahwa ayat di atas menjadikan kehadiran Al-Quran bagi umat manusia mengandung salah satu dari tujuan pokok. Yang pertama, agar manusia bertakwa kepada Allah, atau agar kitab suci tersebut menimbulkan nilai-nilai ilmiah bagi mereka, sehingga mereka dapat terhindar dari siksa duniawi dan ukhrawi. yang kedua, Menimbulkan pengajaran atau pendidikan bagi mereka, yakni mengundang mereka untuk berpikir dan ingat, sehingga pada akhirnya mengantarkan mereka bertakwa. Hadirin, memperhatikan penjelasan tersebut, maka jelaslah bahwa Al-Quran benar-benar merupakan sumber ilmu pengetahuan. Hal ini juga bisa dilihat dari temukannya kata-kata ilmu dalam berbagai bentuknya di dalam Al-Quran yang terulang sebanyak 854 kali, dan sebagainya. Untuk itu, tiada yang lebih baik dituntut dari suatu kitab agama menyangkut bidang ilmu kecuali anjuran untuk berpikir, serta tidak menetapkan suatu ketetapan yang membatasinya, menambah pengetahuan selamat dan di mana saja ia kehendaki. Sebelum kami akhirkan penjelasan ini, Imam Jalaluddin Abdurrahman Asy'ari berkata di dalam Nazm Uqudul Jumannya, wa man laha am'ana fi ta'amuli wa ta'amu la khafin wa jali wa man laha am'ana fi ta'amuli bana
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Hadirin itu dia grup atas nama Syekh Mukhtar At-Tariq Al-Jumuri. Langsung saja mari kita dengarkan komentar yang akan disampaikan oleh Dewan Guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya maklumi karena tadi masih perbaikan sound system, saya kurang lebih jelas dalam pembacaan di surat Ibrahim ayat pertama maupun di surat Toha. Hanya terasa bagi saya itu ada tanafus beberapa kali, narik nafas, karena memang mic-nya jadi ini mungkin nafas saja gitu. Sekiranya itu aja cukup sementara. Cek. Kelompok pertama maju pertama dengan kondisi yang juga belum tapi stabil, tapi pembawaannya sudah luar biasa menurut saya, ini sangat istimewa. Catatannya dari penghayatan dan retorika, vokal, intonasi, ungkapan bahasa, gaya dan mimik hanya satu. Mungkin kalau ini tahfidz Quran yang melibatkan 3 orang, menurut saya terlalu banyak yang disampaikan yang di tengah gitu. Jadi seakan-akan yang samping kanan di samping kiri agak sedikit nganggur gitu. Tapi untuk intonasi yang saya suka itu dari lembut, kemudian menggelegar, kemudian lembut lagi. Nah, itu sudah sangat baik sekali. Yang pertama itu saja. Jadi materinya itu terlalu banyak yang disampaikan di depan. Gitu. Apa yang depannya terlalu galak kepada yang keduanya. Tapi sejauh ini untuk penampilan pertama pembuka Tahfidz Quran luar biasa. Baiklah. Hadirin Dewan Guru pulang penampilan Syekh Mukhtar At-Tariq Al-Jumuri. Sebelum ke peserta selanjutnya, sound siap.